and one army, based on the idea of advancing the supremacy and domination of one group of people, Jews. And that is what guides its policies and its practices towards Palestinians. In other words, apartheid. Apartheid is a loaded word tied to the racist South African regime of white minority rule. But although the word comes from there, apartheid isn't just a description of what happened in South Africa. It's actually a crime against humanity under international law. In 2021, Human Rights Watch accused Israel of carrying out apartheid. It based this accusation on the 1973 Apartheid Convention and the 1998 Rome Statute, which say that three elements have to occur for the crime of apartheid to apply. They are an intent by one group to dominate the other, systematic oppression by one racial group over another, and one or more inhumane acts, like denying people the right to leave and to return to their country, expropriation of landed property, and the creation of separate reserves and ghettos. So let's see if any of these apply to Israel's rule over Palestinians. About half of the people that live here under Israel's rule are Palestinian, and the other half are Jews, like myself. For those 7 million Israeli Jews, almost the entire land is one space. Whether they're here, or here, they have the same rights, privileges, and legal status. They can move freely, vote in the same elections, and live under the same laws. The boundaries are invisible to them. But for the 7 million Palestinians, the boundaries are very visible. Whereas this is essentially one space for Israelis, Palestinians have been divided into 4 areas. Each area gets a different colored ID card issued by Israel, and your life and rights are determined by that ID card. In Gaza, Palestinians have no freedom of movement and are under a complete Israeli blockade. Israel no longer has soldiers inside Gaza, but it controls every aspect of life from the outside. People in Gaza have no civil or political rights. They've got no say in the Israeli government that controls them. Palestinians in the West Bank also have very limited freedom of movement, with their population divided into 165 disconnected cantons, cut off by Israeli military checkpoints, walls, settlements, and other infrastructure. They also have no civil or political rights in Israel. In East Jerusalem, Palestinians generally have more freedom to move, but Israel can take away their right to live in the city. They can't vote in Israeli elections, and Israel also bars them from taking part in Palestinian politics. Palestinians who are citizens of Israel can travel relatively freely, but they face restrictions on where they can live. They can vote in Israeli elections, but face legalized discrimination. Yara Hawari is a Palestinian with Israeli citizenship. This ID system, it penetrates, all areas of life, where you live, where you study, where you work, etc. Even the more intimate areas of life, such as who you marry. That's because for the most part, a Palestinian can't pass on their ID status to their spouse. And this has huge implications on where they can live. Many indeed actually end up leaving and choosing to live abroad because it is that difficult. On rare occasions, Palestinians are able to change their ID, but only in one direction. So for instance, if a Palestinian from East Jerusalem moves somewhere else inside the West Bank, they could lose their residency in East Jerusalem, and Israel, since it's considered that a downgrade, should have a direction that would be feasible. And further down the line, again from Israel's perspective, if West Bankers move to the Gaza Strip, then that So while Palestinians are granted different rights based on their IDs, nowhere do those rights match those of Israeli Jews. Looks like we can check off at least one of the elements required for apartheid to apply. When Israel was founded in 1948, 700,000 Palestinians had fled or been forced out. The result was that the new state had a Jewish majority. To maintain that majority, Israel has never allowed the refugees to return. The Palestinians who remained were given Israeli citizenship, although they were kept under strict military rule for 19 years. But in 1967, when Israel occupied more lands, including Gaza, the West Bank, and East Jerusalem, it faced a problem. It wanted the land, but didn't want the Palestinians on that land. So it's refused to extend citizenship to the rest of the Palestinians under its control, while keeping them under military rule ever since. To further control the ratio of Palestinians to Israeli Jews,
Israel still bans Palestinian refugees and their descendants from moving into any of the territories it controls, while encouraging any Jewish person anywhere in the world to immigrate to Israel, even if they've never set foot there before. In Jerusalem, the Israeli authorities actually have a population target: 60% Jews to 40% Palestinians. Palestinians in Jerusalem are only granted a permanent residency permit, even if they've been living in the city since before Israel was founded. About 350,000 Palestinians are in that status, and which is already the way it's defined, because the only thing permanent from the presidency is that it can actually always be taken away. These permits can be revoked if a Palestinian moves out of the city, but Jewish Israelis living in Jerusalem never lose residency, even if they move to the other side of the world. This discrimination has been enshrined in Israeli law. The 2018 nation-state law says that Israel is the nation-state of the Jewish people, and that the right to national self-determination in the state of Israel is unique to the Jewish people. That means that even Palestinians with Israeli citizenship aren't considered equal to Jews with Israeli citizenship. As Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu put it, Israel is not a state of all its citizens, but a state of the Jewish people, and only them. So let's go back to that list from before. The nation-state law is only one of many Israeli laws that explicitly discriminate against Palestinians. For example, there's the 1950 Absentees Property Law. Deeming Palestinian refugees absentees, Israel seized hundreds of thousands of acres of their land, even though they were only absent because Israel wouldn't let them return. Remember, denying people the right to return to their country is on the list of inhumane acts that legally make up the third element of apartheid. There are more Israeli policies that could fall under the category of inhumane acts, especially when it comes to land. So Israel desires the land, even more so desires empty land, or land that it makes empty, and doesn't desire the Palestinians living on that land. And that has resulted in policies in which land is constantly moving in one direction. Land that used to be Palestinian becomes state land, and then that land is allocated for the development of towns and communities for Jewish citizens. And yes, expropriation of land is also an inhumane act. So let's see what that looks like on the ground. Across the entire territory, Palestinian communities are overcrowded and surrounded by Jewish-only communities. It's the same type of practice of encircling Palestinian communities so that they can't expand, cutting them off from one another. It's a continuous practice that began in 1948 and was expanded to the West Bank in 1967. The Israeli state prioritizes Jewish development in places where it wants to restrict the growth of Palestinian communities, with the government keen to Judaize areas like the Galilee and the Negev. Israeli politicians frequently use that term to Judaize an area, in other words, to ensure Israeli Jewish. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat datang teman-teman di kajian Majelis Ulil Albab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat bergabung Ustadz Insinyur Andri Kurniawan, Magister Agama, yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kajian yang semoga diridhai Allah ini, kajian Majelis Ulul Albab. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ustadz Insinyur Andri Kurniawan selaku materi pada kajian malam hari ini dan para peserta kajian Majelis Ulil Albab yang berbahagia.
Perkenalkan, saya Putri Rizkiatus Salsabila, mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Malang dan anggota bidang publik dan kajian keislaman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Titanium Universitas Negeri Malang. Sebelum menginjak pada acara inti, di sini kami ingin menjelaskan apa sih Majelis Ulil Albab tersebut? Majelis Ulil Albab merupakan sebuah kajian yang dilaksanakan bersama oleh Bidang Tablik dan Kajian Keislaman atau TKK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di lingkungan Universitas Negeri Malang. Kajian-kajian tematik disajikan bertujuan untuk menambah wawasan dan keilmuan masyarakat, khususnya kepada para akademisi. Dan sebelum itu, untuk para peserta, kami dari pelaksana insya Allah akan mempublikasikan kajian pada malam hari ini pada kanal YouTube Majelis Ulil Albab, serta catatan notulensi maupun file lainnya akan kami lampikan di situs SID garing Majelis Ulil Albab, sehingga kita semua dapat kembali memutar, mengingat, dan memahaminya lebih dalam lagi. Sebelum itu, di sini kita akan membahas mengenai dibalik duka Palestina bersama Ustadz Insinyur Andri Kurniawan, Magister Agama. Sebelum itu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar dan memberikan barokah kepada kita semua. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tersebut seharusnya diucapkan oleh kita selaku saudara muslim-muslimah kepada rakyat Palestina yang saat ini mendapatkan musibah berupa serangan dari Zionis Israel. Konflik yang sudah sejak lama terjadi antara dua kubu ini banyak memakan korban, selain terutama wanita dan anak. Baru-baru ini Israel kembali menghujani Palestina dengan rudal dan peluru pada saat suasana Idul Fitri, yang dimana kita bangsa Indonesia masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa aman, bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi saudara kita yang di Palestina, mereka berusaha menghadapi musibah ini dengan sabar dan juga ikhlas karena Allah. Dan apa sih yang menjadi penyebab konflik ini tak ada hentinya? Bagaimana awal sejarahnya dan apakah konflik ini bisa diakhiri? Dan selain itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai muslim-muslimah untuk bisa memberikan respon kepada saudara kita yang mendapatkan musibah tersebut? Insya Allah, pertanyaan-pertanyaan besar tersebut akan terjawab pada kajian malam hari ini dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yakni Ustadz Andri Kurniawan. Selamat malam, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Amin, amin ya Rabb. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan profil pemateri pada malam hari ini. Nama Ustadz Insinyur Haji Andri Kurniawan, Magister Agama. Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 22 Mei 1968. Alamat Jalan Candi Agung 4, nomor 42 Malang. Aktivitas Ustadz saat ini, yang pertama, Korps Mubalik Muhammadiyah Malang. Yang kedua, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Malaraya. Yang ketiga, Ketua Anas Jawa Timur. Yang keempat, Ketua Markas Dakwah Malang. Dan yang kelima, Mudir Am Pondok Pesantren Al-Fiqh An-Najiyah Malang. Masya Allah. Luar biasa sekali, Ustadz. Nah, sebelumnya kami juga menghimbau pada peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kajian berlangsung, serta menjaga niat dan adab dalam menuntut ilmu. Setelah kajian berlangsung nanti, akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan Ustadz Andri.
Pertanyaan dapat diajukan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaan melalui forum ini dengan mengaktifkan kamera serta mikrofon, atau mengisi form pertanyaan di Q&A MUA yang dapat diakses di kolom komentar atau grup WhatsApp. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap semua? Baik, insya Allah siap ya. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri Ustadz Insinyur Andi Kurniawan untuk menyampaikan paparan materi kajian pada malam hari ini. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, majelis ilmu majelis ulil albab yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin, majelis ulil albab yang dirahmati Allah, malam hari ini saya mencoba dalam tema duka Palestina, saya mencoba untuk mengungkap kembali dari sisi historis bagaimana Masjidil Aqsa itu sebagai tempat Isra dan Mi'raj Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan itu satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa itu juga menjadi kiblat pertama kali kaum muslimin seluruh dunia. Dan ini merupakan negeri Bilad Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri para nabi dan rasul Allah. Nah, kalau kita lihat masyaallah muslimin rahimakumullah, dari sisi historis, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Masjidil Aqsa dikuasai oleh Imperium Romawi. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah munculkan hambanya yang saleh, hambanya yang tangguh, ya hambanya yang benar-benar kuat, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau bebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Imperium Romawi tanpa peperangan, dan alhamdulillah itu satu keberkahan. Dan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah membebaskan Masjidil Aqsa, benar-benar beliau tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian setelah sekian ratus tahun, kembali lagi
Masjid Al-Aqsa dihadapkan oleh ujian yang cukup berat, yaitu munculnya crusade, yaitu perang salib. Episode yang pertama, hampir 200 tahun. Perang salib, hampir 200 tahun. Yang dimulai pada bulan Juli 1095 Miladiyah. Yang ini adalah sebuah konspirasi antara Al-Yahud wan Nasara, yang waktu itu kekuatan Katolik Romawi, Katolik, yaitu di Klimang, Prancis Selatan, yang dimotori oleh Paus Urbanus II. Akhirnya digerakkanlah pasukan salib bergerak pada bulan Juli 1095 Masehi. Digerakkan sampai akhirnya menuju kepada Masjidil Aqsa hampir bulan Juli 1097 Masehi. Dan pada saat itu benar-benar ini peristiwa yang sangat mengerikan. Hampir 70.000 kaum muslimin dibunuh di kawasan Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa. Hampir 70.000 kaum muslimin, yaitu dari kalangan ulama, dari kalangan cendekiawan, kaum wanita, anak-anak, orang tua, tidak tersisa. Bahkan ada salah satu anggota pasukan salib, yaitu Raymond de Telacy, ketika dia menunggang kuda yang menuju di pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya kaum muslimin itu setinggi kaki kudanya. Jadi hampir 70.000 kaum muslimin dibunuh dengan keji sekali oleh pasukan salib di bawah komandan Godfrey dan Peter, yang itu kebetulan dia adalah dua tokoh Yahudi yang dimasukkan oleh rabi-rabi Yahudi masuk ke jantungnya Vatikan, yang pada saat itu pusatnya di Klimang, Prancis Selatan. Akhirnya Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani hampir 88 tahun. Akhirnya wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah munculkan hambanya yang tangguh, hambanya yang saleh, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sehingga akhirnya pasukan salib berhasil dihancurkan oleh pasukan muslim di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Dan alhamdulillah baru kali itu tepat Yaumil Jum'ah, sehingga benar-benar itu hari yang sangat mengharukan sekali. Karena selama 88 tahun Masjidil Aqsa dikuasai oleh Al-Yahud wa Nasara, baru kali itu kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga waktu itu salat Jum'ah yang pertama kali, yang pada saat itu dimotori oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Kemudian muncullah perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Kalau perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, 2 abad. Kemudian muncul perang salib episode yang kedua 600 tahun. Indonesia kebagian 350 tahun. Sampai akhirnya tahun 1916 terjadilah perjanjian Sykes-Picot antara Prancis dan Inggris, yaitu perjanjian tentang bagi-bagi daerah jajahan. Jadi Inggris menjajah Irak, Yordan, kemudian Palestina. Sementara Prancis menjajah Suriah dan Lebanon. Hingga akhirnya tepat tahun 1917 muncullah yaitu deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris yang pada saat itu Balfour memberikan hadiah kepada bangsa Yahudi sejumlah tanah kepada bangsa Yahudi yang ada di wilayah Palestina. Sehingga pada saat itu tahun 1917 terjadilah migrasi besar-besaran. Orang-orang Yahudi Eropa, orang-orang Yahudi di kawasan benua Amerika, Australia, Afrika, dan semuanya. Terjadi migrasi besar-besaran ke Palestina. Sehingga akhirnya kaum muslimin di Palestina terus diusir, terus pinggirkan, dibunuh, diperkosa. Kaum wanitanya diperkosa. Dan itu benar-benar penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh kaum muslimin. Yaitu pasca deklarasi Balfour tahun 1917 Masehi. Jadi akhirnya bahkan sampai kaum muslimin yang ada di tempat pengungsian Sabra Satila, hampir 3.500 kaum muslimin dibunuh dengan cara-cara yang keji.
oleh Perdana Menteri Israel yang di bawah pimpinan Ariel Sharon. Jadi benar-benar Ariel Sharon ini penjagal kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi hampir 3.500 kaum muslimin dibunuh dengan cara-cara yang brutal, dengan cara-cara yang keji. Sehingga akhirnya banyak ribuan bahkan jutaan kaum muslim mengungsi di daerah-daerah kawasan-kawasan perbatasan, yaitu terusir dari kawasan Palestina. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sampai akhirnya tahun 1948 ini sebuah konspirasi yang cukup keji antara Inggris, Prancis, Amerika dan PBB, yaitu akhirnya dideklarasikan sebuah negara di atas tanah rampasan milik kaum muslimin, yaitu diresmikan yaitu negara Israel tahun 1948. Sehingga akhirnya pada saat itu orang-orang Yahudi dipersenjatai oleh Prancis, Inggris, dan disupport oleh Amerika. Sehingga akhirnya kaum muslimin benar-benar menjadi ladang. Banyak kawasan-kawasan dijadikan ladang-ladang pembantaian, genocide, pemusnahan massal kaum muslimin, terutama sekali yang ada di Palestina. Sehingga akhirnya tahap demi tahap, tahun demi tahun, kaum muslimin tersisih. Sehingga sampai akhirnya kaum muslimin terpinggir di kawasan West Bank, di kawasan di kawasan tepi barat, dan di kawasan Gaza. Dan tidak seperti itu juga. Akhirnya yang kita saksikan, terutama sekali kawasan Gaza Palestina, itu hampir 709 km. Itu seluruh kawasan Gaza Palestina ditembok. Jadi ini benar-benar gerakan apartheid ya, yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza Palestina. Jadi hampir 700 lebih kilometer. Itu mulai dari pantai sampai ke pantai lagi. Jadi itu Gaza Palestina. Ya Pak Ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah, itu ditembok. Temboknya itu ke bawah pondasinya 10 meter. Ke atasnya 10 meter. Jadi sehingga akhirnya umat Islam tidak bisa membuat gorong-gorong di bawah, tidak bisa naik ke atas, dan benar-benar umat Islam makanya Gaza itu merupakan penjara terbesar seluruh dunia. Itulah Gaza. Jadi setelah ditembok keliling, kita bisa melihat mulai tahun berapa itu? Mulai tahun 2012. Kemudian tiap bulan Ramadan itu umat Islam dibom. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi pada bulan Ramadan yang lalu tahun 2012 dibombardir kaum muslimin yang ada di wilayah Gaza, sehingga hampir kurang lebih 1.500 syahid gugur sebagai syuhada. Tapi masya Allah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi 1.500 mati syahid gugur sebagai syuhada. Tapi di balik itu masya Allah, Allah lahirkan hampir 3.000 lebih bayi laki-laki. Dan itulah kekuasaan Allah. Allah tunjukkan kekuasaannya. Karena memang Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau habiskan umatku, dengan situasi paceklik. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berdoa yang kedua, ya Allah, jangan kau habiskan umatku atas musuh-musuhnya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan pada saat di Palestina. Kita bisa menyaksikan setelah kawasan Gaza dibombardir selama hampir 50 hari. Jadi selama hampir 50 hari itu masya Allah, hampir 1.500 mati syahid. Tapi Allah munculkan kurang lebih sekitar 3.000 lebih bayi lahir di Gaza Palestina. Allah ganti generasi baru. Jadi tidak pernah habis. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian muncul lagi peperangan lagi. Bahkan sampai kita bisa melihat beberapa kali peperangan. Dan memang kenapa Palestina ini benar-benar ini ditakdirkan oleh Allah menjadi ladang jihad internasional, menjadi ladang jihad global. Karena ini ditakdirkan untuk menjadi bumi ribat
dan bumi jihad fisabilillah dalam skop global. Jadi ladang jihad internasional itu memang Allah takdirkan di bumi Syam, bila di Syam, terutama sekali yaitu di Palestina. Ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Akhirnya kita bisa melihat itu dari sisi historis. Nah, sekarang bagaimana masa depan Palestina? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi masa depan Palestina, kalau kita mengungkap tentang Palestina, itu bukan masalah politik, bukan masalah tanah. Tapi Allah dan Rasulnya mengabarkan, kalau sudah muncul isu Palestina, itu adalah masalah akidah dan ad-din. Ini yang harus menjadi mindset kita, menjadi cara pandang kita. Jadi kalau kita mengungkap tentang Palestina, bukan masalah politik, bukan masalah tanah, tapi ini masalah akidah dan din. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Palestina ini memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bumi ribat dan bumi jihad dalam skop internasional. Jadi ladang jihad internasional itu Allah takdirkan di Bilad Syam. Di Bilad Syam yang mana? Kalau Bilad Syam itu kan sekarang pasca perang salib episode yang kedua terbagi menjadi 4 negara, yaitu Yordan, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Nah sekarang Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah sekarang di mana letak Allah takdirkan ya sebagai bumi jihad beribat fisabilillah, yaitu di Palestina. Jadi inilah takdir Allah. Bahkan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap Palestina bukan dengan cara perdamaian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi konkret. Untuk mengatasi Palestina, solusinya cuma satu. Ini Allah sendiri yang mengabarkan dalam Al-Quran, yaitu dengan jihad wal qital. Nah sekarang yang kira-kira siapa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Palestina? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'dul akhirah." Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Ya. Kalangan mufassir menafsirkan saat Allah turunkan hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi ini, saat itulah Allah akan munculkan at-Taifah al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyasu'u wujuhakum, sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Shock, ketakutan. Waliyadkhulul masjid. Jadi Allah mengabarkan at-Taifah al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah ini akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Kama dakhaluhu awwal marrah. Mereka memasukinya seperti kala pertama dia memasukinya. Waliyutabbiru ma'alu tadbira. Dan mereka akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Itulah kalangan mufassir menyebut, yaitu Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Jadi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah. Tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun dan Yahud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Nah, kalau sekarang Yahudi memerangi kaum muslimin, tapi saat nanti ada masanya di mana kaum muslimin akan memerangi Yahudi. Dan Masya Allah, kemarin kita bisa melihat akhir bulan Ramadan dan sampai tadi malam pukul 2 dini hari, akhirnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan angkat tangan. Artinya gencatan senjata. Merasa kalah menghadapi serangan yang dilakukan oleh Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, Hamas, dari sayap militernya Brigadir Al-Qassam. Jadi benar-benar ya kalangan pemerintahan Israel kalang kabut menghadapi mujahidin Palestina, terutama sekali dari kawasan Gaza. Sehingga akhirnya pada tadi malam jam 2 dini hari, tepat Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah, kemenangan bagi mujahidin Palestina. Benar-benar
ini menjadi sebuah kemenangan kaum muslimin sebagaimana Allah dan Rasulnya mengabarkan. Jadi At-Taifah Al-Mansurah itu nanti dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Sampai-sampai Rasulullah mengabarkan di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah atas izin Allah nanti batu itu bisa berbicara, yaitu dengan memanggil ya Muslim, ya Abdullah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi, tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi kecuali pohon gharqad. Nah ini Rasulullah mengabarkan karena itu tempat pelindungnya orang Yahudi. Makanya sekarang ini di Israel banyak orang-orang Yahudi menanam pohon gharqad. Padahal mereka sudah membuat pagar keliling untuk memagar kaum muslimin. Itu pun dia masih ketakutan. Sehingga akhirnya sekarang dia sibuk menanam pohon gharqad. Nah ini. Jadi benar-benar orang-orang Yahudi itu paham. Mereka akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Jadi siapa yang akan menghancurkan bangsa Yahudi? Sekali lagi Rasulullah mengabarkan mereka itulah At-Taifah Al-Mansurah. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana posisi At-Taifah Al-Mansurah?" Rasulullah mengabarkan qala di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Allah takdirkan di Baitul Maqdis. Yaitu dan di sekitar Baitul Maqdis. Palestina. Jadi, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi Rasulullah Allah dan Rasulnya mengabarkan. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Allah takdirkan di Baitul Maqdis Palestina. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengabarkan. Ketika fitnah-fitnah akhir zaman ini mengglobal, sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Barometer iman, jadi barometer iman itu ada di Biladi Syam, di bumi Syam, di mana Baitul Maqdis. Nah ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sekali lagi, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Palestina, jangan sekali-kali mengungkap ini masalah tanah, masalah politik, bukan. Masalah Palestina itu adalah masalah akidah dan ad-din. Jadi sekali lagi, ini kesempatan emas bagi kita. Bagaimana empati kita terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Ini pasca bulan Ramadan, Masya Allah. Ini Allah berikan ladang. Ladang apa? Ladang jihad. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amril Islam, wa amatus salah, wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam. Tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Jadi ketika saudara-saudara kita yang ada di Palestina dihadapkan oleh peperangan yang super dahsyat, Masya Allah. Allah tunjukkan kekuasaannya. Brigade Al-Qassam, Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, melakukan perlawanan yang cukup sengit. Bandara Internasional Ben Gurion yang ada di Israel dibombardir. Bahkan pusat-pusat bunker-bunker persenjataan yang ada di Israel benar-benar diledakkan oleh rudal-rudal yang digerakkan dari Gaza, Palestina. Sehingga akhirnya tepat jam 2 dini hari tadi malam, Yaumil Jum'ah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan kalah menghadapi pasukan Brigade Al-Qassam yang muncul dari Gaza, Palestina. Jadi ini benar-benar Palestina menang. Jadi ini benar-benar kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, kewajiban kita bagaimana? Ayo kita di Indonesia, ayo kita gerakkan, kita kumpulkan mal-mal kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaja ghasiyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang membantu orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia terhitung ikut berjihad di jalan Allah. Jadi kalau kita membantu, walaupun cuma 10.000 rupiah, itu nilainya sama dengan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Jadi ini kesempatan emas bagi kita. Ayo kita kumpulkan, ayo kita kobarkan semangat jihad bil mal untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
Saya kira gitu sebagai prolog, kita perbanyak dialog interaktif. Mudah-mudahan dari dialog interaktif ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana bila di Syam, bumi Syam, yaitu Palestina. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya pada malam hari ini. Dan memang jam 2 dini hari tadi sudah diinformasikan bahwa senjata. Ya. Ya, bahwa kejahatan senjata sudah diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel. Perdana Menteri Israel. Alhamdulillah. Artinya Israel merasa kalah. Dan alhamdulillah mujahidin Palestina mendapatkan kemenangan atas biidznillah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Dan untuk selanjutnya apakah langsung tanya jawab Ustadz? Monggo silakan. Ya. Monggo silakan langsung tanya jawab aja ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin tanya jawab bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan langsung mengaktifkan kamera serta mikrofonnya. Silakan. Bagaimana? Apakah dari teman-teman sudah ada yang mengirimkan link jawaban ke link Google Form? Sambil menunggu pertanyaan, saya mencoba ingin menambah sedikit, ya. Jadi, ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, majelis ulil albab yang dirahmati Allah. Ada seorang wakil sekjen Rabitaul Ulama Palestina, yaitu beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau mencoba melakukan kajian dari beberapa kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah di penjara Israel. Masya Allah, setelah beliau kaji secara dalam tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dalam setiap penghujung 100 tahun ini, yaitu seorang mujaddid, yaitu al-mujaddid, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mencoba untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan hadis-hadis yang sahih. Sehingga akhirnya beliau mencoba melakukan kajian, beliau teliti. Akhirnya beliau mengambil khulasa kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian 100 tahun lagi yaitu mujaddid yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, nah ini dijawab dengan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, gitu ya. Nah, akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah mencoba melakukan kajian tentang siapa ini 100 tahun itu tadi. Setelah dihitung secara matematis, itu kalau dihitung secara Masehi itu kan Hijriyah, dihitung secara Masehi, insya Allah itu ketemu 19 tahun 2024, berarti kan kurang 3 tahun lagi, ya, kurang 3 tahun lagi. Jadi beliau mengambil satu kesimpulan berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global akan Allah munculkan dari arah timur. Mana arah timur itu? Indonesia.
Itu yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Akhirnya setelah beliau mengkaji selama di penjara Israel, ternyata hasil kajian ini benar-benar mengagetkan bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya di dalam penjara itu beliau disiksa. Bahkan sampai kedua matanya disinar sampai buta. Fisiknya disiksa dengan cara-cara yang biadab. Akhirnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sampai akhirnya dia menyelesaikan masa tahanannya. Sampai selesai, beliau keluar dari tahanan penjara Israel. Apa yang terjadi? Masya Allah. Beliau semangat sekali ingin menyampaikan hasil kajian selama di penjara Israel itu. Beliau akan sampaikan di Indonesia. Akhirnya Allah, qadarullah, Allah mudahkan perjalanannya dari Palestina menuju Indonesia. Dari bulan Juli 2015, Masya Allah, beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Alhamdulillah, akhirnya di depan jamaah Masjid Jogogarian, Yogyakarta, beliau sampaikan, ini berdasarkan hasil kajian yang beliau teliti selama di penjara Israel. Insya Allah, berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah, pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari Indonesia. Dan puncaknya, sebagaimana Rasulullah bersabda, qala bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Jadi, ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah, akhirnya ternyata gayung bersambut. Ternyata gayung bersambut. Muncullah istimewa ulama-ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Dan Masya Allah, pasca istimewa ulama di Timur Tengah itu, akhirnya ada salah satu ulama yang mewakili dari istimewa ulama itu datang ke Indonesia. Dan akhirnya langsung terbang ke Jakarta, menyampaikan di depan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Anies Baswedan. Insya Allah, beliau sampaikan, insya Allah, pemantik awal kebangkitan Islam global, Allah munculkan dari Indonesia. Nah ini. Jadi nanti puncak kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Ini sebagai tambahan untuk memotivasi kita, terutama sekali di Indonesia ini. Saya kira gitu. Monggo silakan. Monggo silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya. Masya Allah. Oke, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman kajian. Monggo silakan. Ya, Ustaz. Bagaimana sikap kita kepada Zionis? Bolehkah kita mendoakan keburukan atau mengutuk mereka? Monggo Ustaz, bisa langsung dijawab. Ya, jazakallah khair. Jadi bagaimana sikap kita terhadap Yahudi, ya kan? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan terhadap bangsa Yahudi ini. Sampai-sampai Syekh Mustafa Al-Maraghi itu di dalam kitab tafsir Al-Maraghi, jadi beliau ini menemukan hampir 76 karakter yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Hampir satu juz Allah mengungkap tentang karakter Yahudi ini. Makanya kita dibolehkan melaknat orang-orang Yahudi. Kita dibolehkan melaknat orang-orang Yahudi. Jadi seperti itu. Kita dibolehkan melaknat orang-orang Yahudi. Jadi kenapa? Bahkan Allah sendiri yang memvonis kafir terhadap orang-orang Yahudi. Karena mereka menjadikan Uzair ibnullah, anak Tuhan. Ya kan? Jadi mereka inilah benar-benar, bahkan sampai kita bisa melihat bagaimana Allah murka. Jadi makanya bangsa yang dikutuk oleh Allah ini, bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangsa Yahudi ini. Ya kan? Makanya kita 17 kali kita mohon kepada Allah setiap kita sholat 5 waktu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, siapa al-maghdub? Al-maghdub, al-maghdub itu kata Rasulullah yaitu al-Yahud, Yahudi. Yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh kita melaknat, mendoakan yang jelek terhadap bangsa Yahudi. Boleh. Yang lain, monggo silakan. Oke, terima kasih Ustadz. Dari DKKIMM Saintek UM, apakah ada pertanyaan? Monggo bisa langsung
Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Haru Heksos. Apakah bisa bertanya terkait sedikit politik? Maksudnya, Monggo, silakan. ya, Monggo, bagaimana silakan. Mas Monggo, silakan. Haru Ya. Heksos ini? Monggo, silakan. Halo, halo. Ya, monggo silakan. Mas Heru, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, Pak. Kan kalau di di Timur Tengah itu sekarang terjadi semacam pemisahan atau dua kelompok besar, yaitu kelompok yang pertama di sini mendukung Yahudi, Ya, dan yang kedua ini mendukung kemerdekaan Palestina itu sendiri. iya, Nah, yang iya. ingin saya tanyakan itu di sini untuk koalisi dari Yahudi itu sendiri sebenarnya negara mana saja untuk yang di Timur Tengah? Kan kalau di secara global atau internasional itu ada Amerika dan ya Israel. juga yang mendukung Israel Iya, atau Yahudi itu sendiri. iya. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon pencerahan. Iya. sekaligus Jadi gini, penjelasannya. gini, Mas Heru. Ketika Presiden Amerika dipimpin oleh Donald Trump mencoba di akhir bulan Desember itu mencoba untuk memunculkan sebuah ide menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Raya. Sehingga akhirnya, Masya Allah, seluruh pemimpin dunia Islam akhirnya difasilitasi oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk melakukan pertemuan internasional di Istanbul, Turki, untuk berjuang, yaitu di percaturan lembaga dunia, yaitu di PBB, di Majelis Umum PBB. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang mendukung Yahudi dengan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Raya itu hanya 9 negara. 9 negara itu Amerika, Israel, dan negara-negara miskin di Afrika yang dibantu oleh Amerika. Itu saja. Yang lain semuanya masih mendukung bahwa Yerusalem itu adalah kota Palestina. Itu adalah milik kaum muslimin Palestina. Itu nyata, itu real. Jadi secara percaturan politik dunia itu Palestina masih mendapatkan dukungan dari seluruh dunia, ya kan? Bahkan kita bisa melihat ketika Israel melakukan penyerangan di akhir bulan Ramadan kemarin. Masya Allah, seluruh dunia memberikan dukungan. Jadi antum bisa melihat itu di beberapa negara-negara Eropa, bahkan itu negara-negara non-Muslim memberikan dukungan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi benar-benar ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan hanya negara-negara Muslim, tapi negara-negara non-Muslim juga memberikan dukungan. Malah di Indonesia, di Jakarta, kita lihat adem ayem, sementara di negara luar, Masya Allah, luar biasa itu. Dukungannya terhadap Palestina. Saya kira gitu. Ya. Bagaimana Mas Haru? Apakah sudah cukup jawabannya? Baik, alhamdulillah sudah cukup. Selanjutnya ini ada dari Mas Luki Airlangga Al-Bukhari. Monggo Mas Luki. Apakah ada pertanyaan? Ada, permisi Bapak. Assalamualaikum Ya, monggo warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Luki, monggo Permisi silakan. Bapak, Ya, izin bertanya monggo mengenai silakan. dari penjelasan yang panjenengan sudah sampaikan tadi. Itu Ya. saya ada 2 pertanyaan. Memang Ya. sedikit ke politik juga. Nah, Ya. untuk kasus di konflik Palestina dan Israel, itu kan Ya. sudah sangat berkepanjangan, dan Ya. itu ada 2 kelompok besar. Ada mungkin yang populer sekarang itu ada faksi Hamas bersama Jihad Islam Hamas, itu, ya. dan Ya. Fatah. Ya. Dua kelompok besar itu kan memiliki perbedaan pandangan ketika Fatah itu bercita-cita untuk membentuk Palestina yang sekuler, nasionalis Sekuler, ya. sekuler.
Ya, Lalu dia mengedepankan upaya diplomasi dengan Israel. ya, Lalu untuk kelompok Hamas ini menggunakan sama ini mutlak untuk pada negara menjadikan Palestina sebagai negara Islam, lalu ya, melakukan tindakan fisik mungkin lebih konfrontasi fisik pada Israel. ya, Kira-kira ya. dari menurut pandangan ini pendekatan apa sih yang tepat untuk dilakukan mulai untuk saat ini hingga ke depannya? Itu yang Ya, pertama, Pak. ya, Lalu yang kedua, tadi dari penyampaian pandangan itu menyebutkan bahwa dengan adanya gencatan senjata bahwa itu melambangkan bahwa saat ini Gaza telah menang atau misalnya telah berhasil menangkan pertempuran 11 hari itu. Tapi ya, bukannya sendiri yang mengajukan gencatan senjata itu Hamas. Dan kebetulan Knesset yang mengizinkannya atau menyetujuinya. Jadi bukankah kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang mengajukan senjata itu dia yang menyerahkan diri atau dia itu yang gagal dalam suatu pertempuran seperti itu. Terima iya, kasih, Pak. ya. Jazakallah khair. Ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah. Jadi ada dua kubu di Palestina, satu Fatah yang mengarah kepada sekuler, dan mereka lebih banyak justru dibiayai oleh Israel gitu ya. Jadi memang seperti itulah. Dulu seperti Indonesia sebelum merdeka ya seperti itu, ya kan? Ada satu yang didukung oleh penjajah Belanda, ada satu yang dihabisi oleh penjajah Belanda. Jadi pakai strategi divide et impera, adu domba. Tapi alhamdulillah pada saat peperangan itu, masya Allah, memang tadi kan sudah saya sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi. Tidak ada solusi untuk Palestina itu dengan cara-cara perdamaian, tidak ada. Allah sendiri yang menetapkan bahwa solusi yang diberikan oleh Allah untuk Palestina itu tidak ada lain adalah al-jihad wal qital. Jihad dan perang. Itu solusi yang diberikan oleh Allah. Makanya Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin Allahumma yarham itu mengedepankan jihad dan qital. Nah, ini makanya itu yang cukup ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Bahkan pada saat peperangan pada bulan Ramadan yang lalu, ya kan, yang lalu, kalau tidak salah tahun berapa itu, 2014 atau 2016 itu ya, itu semua analis militer dunia mengakui bahwa peperangan selama 50 hari antara Hamas dan pasukan Yahudi Israel itu dimenangkan oleh Hamas. Itu semua analis militer dunia mengakui. Bahkan yang cukup mengagetkan itu pasukan katak, pasukan marinir Hamas itu menghancurkan markas militer Yahudi itu hanya butuh waktu 1 menit. Dan itu benar-benar mengagetkan terutama sekali komandan-komandan pertahanan Israel. Jadi benar-benar peperangan itu dimenangkan oleh. Nah sekarang tentang gencatan senjata, memang bukan Hamas yang meminta gencatan senjata. Tapi gencatan senjata itu diumumkan oleh yaitu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan dia sudah berjanji tidak akan melakukan serangan lagi. Sehingga akhirnya dari sinilah semua bisa disimpulkan. Jadi kemenangan pertempuran selama akhir bulan Ramadan sampai tadi malam itu benar-benar kemenangan diperoleh oleh Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Jadi bukan gencatan senjata itu bukan permintaan Hamas, tapi itu adalah dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bahkan banyak menteri-menteri dari kabinet Benjamin Netanyahu itu yang mengundurkan diri. Bahkan infonya Benjamin Netanyahu akan melarikan diri ke Amerika. Jadi dia sudah kewalahan menghadapi serangan dari apa yang dilakukan oleh pasukan Brigade Al-Qassam, sayap militer dari Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Coba kita lihat, Bandara Internasional Ben Gurion yang ada di Israel itu dibombardir. Bahkan sampai rudal-rudal yang diciptakan oleh Hamas itu sampai ke kawasan reaktor nuklir yang ada di Dimona. Nah itu kan sangat membahayakan. Nah kalau umpama itu rudal-rudal bahkan sampai bunker-bunker persenjataan Israel itu dihancurkan oleh rudal-rudal yang dimiliki oleh Hamas. Jadi itu kalau umpama rudal itu mengenai pusat reaktor nuklir, betapa dahsyatnya itu kehancuran yang akan dialami oleh Israel. Nah, itu. Karena di sana ada 200 hulu ledak kepala nuklir
yang ada di kawasan reaktor nuklir yang ada di Dimona, Israel. Jadi sekali lagi, ini saya luruskan bahwa gencatan senjata itu sepihak dari karena apa? Perdana Menteri Israel kewalahan menghadapi itu, sehingga akhirnya dia mengumumkan gencatan senjata. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Apakah dari Mas Saudara Luki sudah cukup? Baik, cukup. Terima kasih moderator sama pemateri. Ya, sama-sama Mas Luki. Ya. Terima kasih juga. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman kajian. Ya. Selain mayoritas Islam, apakah kita bangsa Indonesia ada hutang kepada bangsa Palestina? Sehingga kita bangsa Indonesia juga harus ikut membantu Palestina. Ya, Gitu, ya. Ya. Ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah, majelis ulil albab yang dirahmati Allah. Tepat tahun 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia itu ada 2 tokoh ulama. Satu dari Palestina, satu dari Mesir. Yang satu dari Palestina itu adalah Mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, rahimahullah. Itu yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Syekh Hasan Al-Banna, rahimahullah, dari Mesir. Pimpinan Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Setelah 2 ulama ini, baru negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Dan satu lagi yang perlu diingat, ada saudagar kaya dari Palestina namanya Muhammad Ali Tahir. Dia saudagar kaya Palestina. Dia serahkan hartanya yang ada di Bank Al-Arabiyah kepada Presiden Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Masya Allah. Semuanya diserahkan. Sehingga akhirnya Indonesia ini punya hutang kepada Palestina. Sehingga tahun 1962, Presiden Soekarno menulis surat, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan pada umat Islam Palestina, Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Israel sampai Palestina merdeka. Makanya dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termaktub di situ, segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya sampai dalam konstitusi negara kita itu ditulis di situ. Jadi artinya apa? Indonesia itu hutang budi kepada Palestina, ya kan? Karena yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah Mufti Palestina. Makanya Kiai Haji Agus Salim, ya kan, mewakili dari Indonesia, itu benar-benar mengucapkan terima kasih. Delegasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Mufti Palestina. Nah, ini. Bahkan terhadap Muhammad Ali Tahir, yang telah menyerahkan hartanya di Bank Al-Arabiyah kepada Presiden Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Jadi benar-benar ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Tapi anehnya ini tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Itu ya. Anehnya seperti itu. Itu. Ya, saya kira gitu. Baik Ustadz, Masya Allah, terima kasih. Mungkin ini para peserta sangat antusias sekali Ustadz. Banyak pertanyaan yang sudah muncul. Apakah bisa dilanjut Ustadz? Moga-moga, silakan. Moga silakan. Ya. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Apabila Palestina dengan Israel sudah tidak berperang, dari kajian yang saya dengar, maka ini adalah awal mula terbukanya gerbang untuk munculnya Dajjal. Dan semakin dekat dengan kemunculan imam besar kita, Imam Mahdi. Ya. Naudzubillah, semoga iman kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Pertanyaan saya, apakah benar ini akan menjadi awal terjadinya fitnah terbesar umat Islam dengan munculnya Dajjal? Begitu Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah. Memang kalau berdasarkan nas-nas syar'i, Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asyaratus sa'ah. Jadi bangsa Yahudi ini akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Kemudian pada fase keempat yang kita sebut dengan Mulkan Jabriyah ini, nanti puncaknya
nanti akan muncul, yaitu Allah akan munculkan, yaitu Al-Masih Dajjal. Jadi Al-Masih Dajjal itu Rasulullah mengabarkan itu bukan fiktif. Dia seorang pemuda, rambutnya keriting, Dajjal itu. Rambutnya keriting, kemudian matanya yang satu buta. Yang satu, itu Rasulullah mengabarkan bola matanya itu seperti anggur hitam yang menjorok keluar. Apa kalau bahasa Jawa itu? Mendolo gitu ya. Nah, itu. Terus kedua kakinya bengkok. Kemudian di dahinya tertulis kaf, fa, ra, kafir. Rasulullah mengabarkan setiap orang mukmin pasti akan melihat itu Dajjal, walaupun dia buta huruf. Nah, Rasulullah mengabarkan Dajjal itu Allah akan munculkan kalau kita buka dalam kitab Sahih Muslim, itu di Asbahan. Kalau kita buka di Google Map, itu kota Isfahan. Mana kota Isfahan? Itu Iran. Jadi Dajjal itu Allah akan munculkan nanti di kota Isfahan, Iran. Nah, sekarang kira-kira tanda-tandanya ada enggak kira-kira? Nah, saya mencoba, ada duta besar Amerika untuk Iran, itu nulis sebuah buku, Mission to Iran. Jadi ternyata di kota Isfahan sekarang, itu sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Makanya tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Jadi nanti kalau Dajjal itu muncul, ya memang tingkat fasadnya, kerusakannya luar biasa. Kecepatannya juga dahsyat sekali. Bahkan Rasulullah mengabarkan, kalau Dajjal itu muncul, itu benar-benar dia menghipnotis. Kalau ada satu kawasan itu dilanda kekeringan, paceklik, Dajjal itu bisa menurunkan hujan. Dan akhirnya kawasan itu bisa tumbuh subur. Bahkan Dajjal itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan dan menghidupkan orang. Tapi cuma 2 kali, nggak sampai 3 kali. Bahkan Rasulullah mengabarkan, nanti fitnah Al-Masih Dajjal, itu yang paling banyak terkena fitnahnya, itu nisa, kaum wanita. Makanya kenapa para suami-suami diminta untuk memingit kaum wanita di rumahnya. Jangan sampai keluar. Karena apa? Fitnah Dajjal itu luar biasa. Karena Dajjal itu kalau dia suguhkan air, hakikatnya api. Kalau api, dia suguhkan api, hakikatnya air. Jadi menipu. Nah, itu. Jadi seluruh dunia nanti akan dimasuki oleh Dajjal. Kecuali 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Dijaga oleh para malaikat. Nah, itu. Jadi tingkat fasadnya, kerusakannya luar biasa. Ini Dajjal sekarang belum muncul. Tapi sistem Dajjal itu sudah ada di Indonesia. Sudah benar-benar sudah merata di Indonesia. Ya kan? Sudah merata di Indonesia. Itu yang sering kita sebut dengan benar-benar fitnah sistem Dajjal. Jadi itu. Jadi makanya Rasulullah SAW memberikan 2 senjata untuk menghadapi fitnah Dajjal itu. Yang pertama, hafalkan surah 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian doa. Pada saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Nah, itu. Saya kira gitu. Ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ini sangat banyak sekali pertanyaan Ustadz. Masya Allah, sudah disuruh. Alhamdulillah. Monggo silakan. Ya. Ini ada Saiful Jihad yang sudah menggunakan fitur Kaizen. Monggo Saiful Jihad untuk segera bertanya. Monggo silakan. Ya. Ya, baik Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas Saiful Jihad, monggo silakan. Ya. Kan Hamas itu bukan tentara Palestina, Pak Ustadz. Hamas itu kelompok. Nah, pertanyaan saya, kenapa Palestina tidak punya tentara? Apakah Palestina bukan negara merdeka? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Palestina sampai sekarang dijajah oleh Israel sejak tahun 1948. Ya, sejak 1948 dijajah sampai hari ini. Sehingga akhirnya kita bisa melihat kalau seperti Indonesia dulu lah, gitu ya. Seperti Indonesia dulu ketika dijajah oleh penjajah Belanda, itu kita tidak boleh punya militer, gitu. Ya kan? Tidak boleh punya militer.
pasti kita diadu domba. Makanya kalau kita bisa melihat foto-foto ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Belandanya cuma 2 orang, tapi pengkhianatnya itu ratusan orang. Itu seperti itulah. Jadi seperti itulah. Kita pernah mengalami penjajahan seperti itu, ya kan? Jadi adu domba satu dengan yang lainnya. Makanya kenapa di Palestina itu muncul Hamas? Makanya dari semua provinsi di Palestina hanya Gaza yang tidak bisa dikendalikan oleh Yahudi, Israel. Tidak bisa itu. Makanya di sana punya otonomi. Jadi dia punya sayap militer yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah. Yaitu namanya Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Sayap militernya Brigade Al-Qassam. Makanya syarat masuk Brigade Al-Qassam itu minim hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Itu syarat minim masuk laskar atau tentara di Brigade Al-Qassam atau Hamas itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi punya pasukan sniper, punya pasukan khusus, pasukan pengintai, bahkan intelijen, bahkan juga ada pasukan khusus yang mereka ini dimasukkan di tentara-tentara Israel. Kenapa? Mereka menguasai bahasa Ibrani dan mereka seperti orang Israel gitu ya, wajahnya dan sebagainya. Tapi dia ini orang Hamas. Gitu. Itu bisa dimasukkan di tentara Israel. Luar biasa. Ada pasukan marinirnya. Jadi pasukan marinirnya ini luar biasa itu. Untuk menghancurkan markas militer Israel, itu butuh waktu cuma 1 menit. Dan itu saya punya videonya itu. Jadi sebelum melakukan serangan ba'da sholat subuh, itu sholat subuhnya di dasar laut itu. Berjamaah. Sholat subuh di dasar laut. Yaitu berjamaah. Dan akhirnya dia melakukan serangan yang benar-benar mematikan. Itu yang mengagetkan terutama komandan-komandan jenderal-jenderal yang ada di Israel ini. Jadi punya Hamas ini luar biasa. Bahkan rudal-rudal yang diciptakan oleh Hamas itu diciptakan sendiri mandiri itu. Jadi rudal seperti Al-Qassam level 1 itu bisa sampai ke pusat reaktor nuklir yang ada di Dimona, Israel. Itu yang paling ditakuti oleh Israel. Jadi seperti itu. Jadi makanya sekarang ini yang paling ditakuti oleh Israel yaitu Hamas. Beda dengan Fatah. Fatah tadi kan sudah disampaikan, itu di kawasan tepi barat. Gitu ya. Di kawasan tepi barat. Dan dia memang pergerakannya ke arah sekuler. Dan itu banyak didukung oleh Israel. Jadi makanya Israel itu kan menerapkan standar ganda. Kalau Fatah itu disupport oleh Israel, sementara Hamas digencet oleh Israel. Nah, jadi seperti itu. Pernah juga di Indonesia ketika menghadapi penjajah Belanda. Seperti itulah kejadiannya. Ya. Saya kira gitu, Mas Saiful Jihad. Ya. Insya Allah. Barakallah Ustadz. Bagaimana Saudara Saiful Jihad? Sudah cukup? Iya, cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Sama-sama, Mas Saiful Jihad. Ya. Oke, dilanjut Ustadz G. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kajian. Kemarin saya mendengar kabar dari aksi cepat tanggap bahwa tentara Zionis Israel masih melakukan penyerangan terhadap umat Muslim Palestina di Baitul Maqdis dan di sekitar daerah Baitul Maqdis atau di wilayah Gaza dengan menembakkan peluru dan meletakkan bom ke arah warga Muslim Palestina di pelataran Masjid Al-Aqsa. Bagaimana caranya bagi umat Islam Palestina di sana dalam menghadapi kebrutalan dan kekejaman tentara Zionis Israel yang qadarullah memiliki sifat dan karakter yang tidak taat, sombong, keras kepala, tidak memiliki hati nurani dan akal pikiran yang sehat. Dan bisakah umat muslim di negara Indonesia ini dapat membantu untuk mengirimkan pasukan tentaranya ke wilayah Palestina? Syukron. Jazakallah khair. Ya, memang bangsa Yahudi ini memang mulai dari dulu sudah. Jangankan sekarang. Mulai dari zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, zamannya Nabiullah Isa alaihissalam, mereka senantiasa ingkar janji, gitu ya. Jadi berapa banyak resolusi PBB yang diingkari oleh bangsa Yahudi ini. Makanya
Walaupun sekarang gencatan senjata diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, umat Islam Palestina, terutama sekali Harakatul Muqawamah Islamiyah Hamas, tetap waspada, ribat, gitu ya. Jadi benar-benar berjaga-jaga. Karena apa? Bangsa Yahudi itu seperti itu, ingkar janji, itu sudah jadi karakter. Bahkan Al-Quran menyebut hampir 1 juz, ya kan, 76 karakter itu diungkap hampir 1 juz dalam Al-Quran. Jadi memang itu karakter sudah, gitu ya. Makanya kenapa Allah murka kepada bangsa Yahudi itu, ya kan? Jadi nanti ada masanya Yaumil Ghadab, hari kemurkaan pada bangsa Yahudi. Allah akan hancurkan bangsa Yahudi itu sehancur-hancurnya. Dan memang ada seorang guru besar ilmu matematika di Al-Quds, itu memang diprediksi 2022, gitu ya. Berarti kan kurang 1 tahun ya, 2022. Itu akan lenyap dari muka bumi. Ya mudah-mudahan saja. Ini kan 2021 sudah seperti itu kan. Ya mudah-mudahan. Ini. Ya. Kemudian bagaimana Indonesia? Ya kalau Indonesia sepertinya tergantung siapa yang memimpin itu ya. Ya kan. Kalau Turki, Presiden Turki Tayyip Erdogan, saya artinya percaya betul gitu lah, ya kan? Insya Allah beliau akan mengirimkan pasukan bersama Yordan. Bahkan beliau sudah memberikan statement kalau bangsa Israel tetap tidak berubah, itu pasukan Turki dan Yordan akan ikut intervensi dalam peperangan yang ada di Palestina. Dan itu kita percaya itu. Kalau dari Indonesia itu sepertinya masih jauh gitu. Siapa pemimpinnya? Saya kira gitu. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Insyaallah. Apakah bisa dilanjut lagi Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaannya? Monggo, silakan. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari teman-teman kajian pagi. Afwan sedikit dari Ana Ustadz. Selanjutnya, azam apa yang bisa setiap individu lakukan untuk Palestina selain jihad fisik maupun mal? Sekian, syukran khairan Ustadz. Ya. Ikhwani wa akhwat billah, rahimakumullah. Apa yang bisa kita berbuat untuk Palestina? Selain kita jihad bil mal, ya kan? Kemudian, ayo kita boikot terhadap produk-produk Yahudi. Kita boikot produk-produk Yahudi. Selama masih ada alternatif, boikot produk-produk Yahudi. Itu juga merupakan perjuangan kita. Itu juga jihad juga. Boikot produk Yahudi. Kemudian di samping itu tadi, yang terakhir puncaknya doa. Kita mohon kepada Allah, Allah mansur al-mujahidin fi Palestin. Kita mohonkan, kita sisipkan dalam doa-doa kita. Insya Allah. Itu terakhir sudah itu. Jihad mal, kemudian boikot terhadap produk-produk Yahudi. Kemudian kita mencoba dengan ponsel-ponsel kita, ya kan? Dengan ponsel-ponsel kita serukan bagaimana perlawanan terhadap Zionis Yahudi. Bahkan Masya Allah, hacker-hacker dari Malaysia, ya kan? Dari Indonesia, itu berhasil menjebol pertahanan Israel. Ya kan? Itu luar biasa, itu jihad juga itu. Lewat dunia maya, ya kan? Masya Allah itu luar biasa itu. Jadi apapun yang kita bisa kita berbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini. Ya. Saya kira gitu. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada juga pertanyaan lagi di room chat dari Sandy Giantoro. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara membedakan pertanyaan Dajjal yang baik dan yang benar nantinya ketika Dajjal muncul, dan bagaimana menyikapi sistem Dajjal yang sudah ada dan berjalan di Indonesia saat ini? Mohon maaf, tadi salah baca Dajjal Ustadz. Ya. Memang Dajjal itu belum muncul, tapi sistemnya sudah muncul, lebih khusus di Indonesia. Ya, salah satu sistem Dajjal yang ditopang oleh organisasi paling tua sedunia, yaitu organisasi Freemasonry Zionis Yahudi. Contoh,
Contoh ini, yaitu yang pertama menghapus semua agama. Ini sistem Dajjal ini, menghapus semua agama. Bahkan ada tokoh Yahudi, Prof. Adam Bishop, tokoh Yahudi yang cukup militan dari Jerman, itu dia sampai memberikan statement untuk mewujudkan one world government, satu pemerintahan dunia, hapuskan semua agama. Nah, bagaimana caranya menghapuskan semua agama? Hanya diciptakanlah sebuah agama baru. Siapa yang menciptakan? Yaitu tokoh Yahudi di Israel, namanya Dr. Abraham Geiger. Nah, itu kemudian diadopsi oleh Profesor John Hicks, tokoh intelektual Amerika. Kemudian diadopsi di Indonesia tahun 70-an oleh 4 tokoh. Siapa itu? Nurcholish Madjid, Gus Dur, Johan Effendi, dan Ahmad Wahid. Jadi ini mensosialisasikan agama baru yang dimotori oleh tokoh Zionis Yahudi. Apa agama baru itu? Yaitu yang sering kita sebut dengan pluralisme. Pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Nah, kalau kita timbang menurut akidah kita, itu bisa masuk nawakidul Islam, batal syahadat kita, gugur iman kita. Makanya Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa tahun 2005. Jadi pluralisme agama, sekularisme, liberalisme, itu haram hukumnya bagi umat Islam. Nah, seperti itu. Jadi ini sistem Dajjal ini sudah benar-benar sudah meluas di Indonesia sejak tahun 70-an. Bagaimana caranya? Mereka menjajakan di Indonesia itu umat Islam diajak masuk pada yaitu kesatuan sosial. Sehingga akhirnya kita bisa melihat di mana-mana di kota-kota besar diadakan pertemuan-pertemuan lintas agama. Akhirnya banyak tokoh-tokoh Islam menganggap ini kebaikan. Akhirnya puncaknya umat Islam diajak pada kesatuan ritual. Hancurlah akidah umat Islam. Apa itu? Diajak, yaitu diadakan acara doa bersama antar umat beragama. Hancur akidah umat Islam. Sudah tidak ada lagi konsep lakum dinukum waliyadin. Sudah tidak ada lagi. Jadi halus sekali mereka untuk menghancurkan agama ini. Makanya sekarang ini kan tren sekarang. Di Indonesia ini, apalagi sekarang di Indonesia ini mau dijadikan negara sekuler. Sehingga agama itu musuh terbesar negara sekarang ini. Jadi ini tantangan bagi majelis ini, ulil albab ini. Ya, tantangan ini bagi kita semuanya. Karena apa? Ke depan bahkan sampai antum bisa melihat sendiri kan, apa yang di launching oleh Mendikbud, Pak Nadiem Makarim. Jadi roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar Muhammadiyah dan Majelis Ulama tanya kepada Mendikbud, apakah 15 tahun ke depan lewat roadmap pendidikan nasional 2020-2035 generasi Indonesia mau dijadikan generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Tapi kita cukup kaget, muncullah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Apa? Standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Hapus sudah. Ini benar-benar tantangan bagi kita semuanya itu. Jadi kita ini mau diarahkan pada sekuler. Jadi seperti itu. Yang lain? Masya Allah, ya Ustadz. Ini ada dari Mas Luki Airlangga, apakah ada tambahan? Permisi Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi lagi. Ya, monggo silakan Mas Luki. Ya. Apa itu Pak untuk penyebutan, kan di sini kan kaum Yahudi itu kan kaum Zionis itu beriktikat, lalu dia itu memastikan dirinya itu punya semangat yang tinggi bahwa dia itu akan sebagaimana dengan apa yang disebutkan di perjanjian lama bahwa mereka akan kembali ke tanah airnya atau tanah yang dijanjikan yakni Palestina. Itu menurut panjenengan itu bagaimana menanggapinya dan apakah itu benar? Lalu yang kedua, itu menurut dalil agama untuk menyebutkan Palestina atau tanah air tersebut, apakah itu wilayah yang sekarang saat ini dikuasai oleh Israel dengan batas-batas wilayah yang sudah terpatok di situ, atau justru lebih luas daripada itu yang dimaksud dalam dalil agama? Mungkin itu, terima kasih. Ya, jazakallah khair Mas Luki.
Jadi sebenarnya yang ada di dalam Bible, yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, ini itu ayat sisipan yang dimasukkan oleh nabi palsu, yaitu Paulus. Dalam kitab Kejadian pasal 79 ayat 7 kalau tidak salah itu. Jadi isinya ya ini ayat sisipan ini. Jadi bukan ayat itu, tapi disisipkan oleh rabi-rabi Yahudi di dalam Injil Perjanjian Lama. Jadi isinya kalau kamu mengutuk Yahudi, kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Kalau kamu memberkati Yahudi, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kitab Kejadian pasal 79 ayat 7 ini dijadikan landasan oleh kalangan Kristiani seluruh dunia untuk mendukung Yahudi, yaitu dengan tanah yang dijanjikan itu, ya kan? Tanah yang dijanjikan ini. Jadi ini sebenarnya itu ayat palsu, sisipan, gitu ya. Dan itu benar-benar itu merupakan kebohongan yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi. Nah, itu. Jadi bahkan kalau kita lihat ada kontradiksi antara Injil Perjanjian Lama dengan Injil Perjanjian Baru. Nah, itu. Jadi tidak ada hak Yahudi itu menguasai tanah Palestina. Ya, tidak ada hak itu. Tapi dengan ayat sisipan ini tadi, kitab Kejadian pasal 79 ayat 7 itu dijadikan sebagai pijakan oleh orang-orang Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Dianggap itu tanah yang dijanjikan. Padahal tidak ada itu haknya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini benar-benar, makanya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, inilah siasat ya dari nabi palsu yaitu Paulus itu. Makanya ketika Paulus itu orang Yahudi, ketika masuk Kristiani, lahirlah konsep teologi Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ketika orang Yahudi masuk ke dalam Islam, lahirlah Syiah Rafidah. Jadi semuanya ini merusak. Yahudi itu merusak. Gitu. Jadi ketika orang Yahudi, Abdullah bin Sabah masuk di tengah-tengah kaum muslimin, lahirlah Syiah Rafidah. Yaitu merusak di kalangan internal kaum muslimin. Nah, ketika Paulus itu orang Yahudi masuk ke kalangan Kristiani, dia jadi nabi palsu. Akhirnya merubah-rubah apa yang ada dalam Bible. Itu. Salah satu di antaranya kitab Kejadian itu disisipkan. Sehingga akhirnya itu menjadi semacam itu menghegemoni pemikiran itu di kalangan umat Kristiani seluruh dunia. Karena apa? Ayatnya tadi itu, siapa yang memberkati Yahudi akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang melaknat Yahudi akan dia laknat oleh Tuhan. Seperti itu. Mengutuk Yahudi akan dikutuk oleh Tuhan. Padahal itu ayat sisipan, palsu. Saya kira gitu. Ya. Mas Luki. Masya Allah, barakallah. Bagaimana Mas Luki? Apakah sudah cukup? Misi tadi ada yang masih belum terjawab. Ya. Apa itu yang kedua itu, lalu menurut dalil agama, berdasarkan teks agama itu, untuk negeri Palestina yang dimaksud itu wilayah-wilayah yang saat ini dibatasi oleh, sekarang diakui sebagai wilayah Israel, atau justru lebih besar dari batas-batas itu? Ya enggak. Jadi gini, kalau kita lihat pada saat Sultan Abdul Hamid, ya kan, ketika kekhalifahan Turki Utsmani, jadi Theodor Herzl itu mau membeli, artinya meminta kepada pemimpin kekhalifahan Turki Utsmani jadi tanah itu mau dibeli, gitu ya, untuk dijadikan pemukiman bagi kalangan Yahudi. Ditolak. Jadi sebenarnya tidak ada itu, tidak ada semacam itu milik Yahudi. Dulu itu Theodor Herzl itu akan mencari kawasan untuk pemukiman Yahudi itu di kawasan Afrika. Ternyata tidak jadi, akhirnya dia mendekati kekhalifahan Turki yaitu Sultan Abdul Hamid. Ya kan? Tapi kemudian ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Sampai akhirnya terjadilah semacam pertemuan di Basel, Swiss, yaitu pertemuan Zionisme internasional itu. Sehingga akhirnya terjadilah sebuah konspirasi antara Inggris dan Prancis. Makanya bangsa Yahudi itu, kenapa kok ditaruh di Palestina? Itu hadiah
dari penjajah Inggris kepada bangsa Yahudi. Jadi itu hasil jarahan. Ya, ini bukan karena tax people, tidak ada itu. Itu. Saya kira gitu. Mohon maaf Pak, mungkin saya keliru untuk menyampaikan. Apa Ya. itu maksudnya di dalam sejarah Islam mungkin kita pernah benar ada sejarah itu ketika Umar bin Khattab Khalifah itu mengunjungi Palestina. Lalu Ya. di situ di beberapa hadis atau mungkin ada dalil agama kita menyebutkan tanah Palestina. Sebenarnya Ya. tanah Palestina itu yang dimaksud, apakah tanah Palestina yang saat ini kita kenal dengan batas-batasnya itu atau lebih luas daripada itu, Pak? Ya, jadi kalau tanah Palestina itu kan kalau kita bisa melihat di petanya itu ya kan, di petanya. Nah, tanah Palestina itu kan kita bisa lihat di peta itu. Nah, sekarang yang artinya dikuasai oleh Yahudi itu semuanya hampir dikuasai oleh Yahudi. Kecuali sedikit yang diberikan oleh umat Islam yaitu di kawasan Gaza dan di tepi barat. Itu rampasan itu. Dirampas itu milik umat Islam. Ada akibat konspirasi antara Prancis, Inggris, Amerika, dan PBB. Jadi itu kejinya. Tapi nanti insya Allah endingnya apa? Endingnya apa? Allah sudah mengabarkan. Nanti ada the end, ya, ada tamatnya Imperium Zionis Yahudi Internasional. Akan ada masa tamatnya itu. Akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dan kembali Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum muslimin. Dan insya Allah pusat kemenangan Islam di akhir zaman itu Allah takdirkan di Palestina. Itu. Tinggal tunggu tanggal mainnya itu. Ya. Masya Allah, baik, sudah cukup, Mas Luki. Untuk memastikan lagi, apa itu berarti maksudnya di dalam tanah Palestina itu memang sudah sesuai dengan yang ada di batas peta sekarang, Pak? Ya, itu tanah milik umat Islam, tanah wakaf milik umat Islam. Yang kalau antum bisa melihat yang hijau itu tanah milik umat Islam semuanya, tidak tersisa. Nah, itu tanah milik umat Islam. Bila di Syam, bumi Syam, tidak ada milik Yahudi itu, tidak ada. Baik, syukran, cukup, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya yang sangat luar biasa dari Ustadz. Ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana? Oh iya, monggo silakan. Ya, terakhir ya. Iya, terakhir, Masya Allah. Ya. Pertanyaannya, Israel sekarang ini memang menghentikan kejahatan senjata. Apakah kemungkinan besar Israel akan lebih brutal lagi menyerang Palestina? Karena bisa jadi mereka menghentikan sementara untuk mempersiapkan penyerangan yang lebih lagi dalam rangka memberikan balasan atas serangan Hamas. Karena melihat warga Palestina sekarang ini sangat bergembira atas berhentinya penyerangan Israel. Tidak tahu lagi di balik itu bisa jadi akankah lebih banyak lagi darah dan air mata. Ya. Begitu Ustaz, monggo. Ya. Bisa jadi itu terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan apa yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nahad Jarrar 2022 itu lenyapnya bangsa Yahudi. Bisa jadi itu akan terjadi. Ya. Bisa jadi. Peperangan terdahsyat gitu. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada nas syar'i, Rasulullah memberikan marhalah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagzuna jaziratul Arab fayaqtahu Allah. Thumma Farisa. Thumma tagzunatur Rum fayaqtahu Allah. Thumma tagzuna Dajjal fayaqtahu Allah. Jadi Rasulullah mengabarkan tahapan-tahapan. Yang pertama kalian akan menaklukkan jaziratul Arab. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin diktator di kawasan Sunni akan dihancurkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Thumma Farisa. Kemudian kalian akan menaklukkan diktator Syiah Rafidah. Ya, di Persia, Iran. Dan Allah akan menaklukkannya. Kemudian thumma tagzunatur Rum.
Kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Jadi Rasulullah mengabarkan nanti akan terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Ya. Rom itu ulama-ulama hadis menafsirkan sekarang ini dikendalikan oleh Amerika. Nah di belakang Rom kata Rasulullah ada 80 arroyah, 80 panji-panji. Ya kan? Artinya 80 bendera. Artinya apa? Di belakang Amerika itu ada 80 negara. Sekarang di belakang Amerika ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Itu nanti akan terjadi peperangan di mana Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asratus sa'ah itu di A'ma Audabik. A'ma itu satu danau yang luas sekali. Dabik itu satu padang yang luas. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Yordan. Saya berangkat dari Jabal Akrab itu ba'dal subuh. Nyampe di A'ma Audabik itu di kawasan apa? Mana Halab, Aleppo. Itu. Suriah. Itu. Jadi di sanalah nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Bahkan sampai Rasulullah mengabarkan, ini padahal belum terjadi, tapi Rasulullah mengabarkan nanti sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kemudian sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada, mati syahid. Kemudian sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Makanya Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Makanya kalau kita mendapatkan kabar dari Rasulullah, sikap kita apa? Tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kewajiban kita. Nah, yang terakhir, summa taghzuna dajjal. Kalian akan menaklukkan Dajjal. Dan Allah akan menaklukkannya. Terakhir sudah itu. Ya. Jadi itu. Jadi nanti Dajjal akan ditaklukkan nanti di kawasan Biladis Syam. Gitu. Saya kira gitu. Ya. Cukup? Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Ya. Mohon maaf karena pertanyaan ini sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan yang banyak diberikan, juga dialog interaktif yang sangat luar biasa yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan selanjutnya kami persilakan kepada jenengan untuk memberikan closing statement dan juga memimpin doa untuk saudara kita yang ada di Palestina supaya bisa kembali menjadi negara yang aman, yang tentram, dan semoga diridai Allah. Monggo Ustaz. Amin. Ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebagai closing statement, yang pertama, kalau muncul isu Palestina, sebagaimana Allah menegaskan, bukan masalah tanah, bukan masalah politik. Jadi ini masalah akidah dan din. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masalah Palestina tidak dengan perdamaian. Tapi Allah tegaskan lewat jihad dan qital. Lewat perang, jihad dan perang. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mentakdirkan bahwa Palestina dijadikan oleh Allah tempat ladang jihad global, internasional. Dan ini benar-benar sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, siapa yang nanti akan membebaskan Masjidil Aqsa? Rasulullah mengabarkan, yaitu At-Taifah Al-Mansurah, yang nanti Allah akan munculkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina. Dan insya Allah bangsa Yahudi akan dihancurkan oleh At-Taifah Al-Mansurah sehancur-hancurnya. Itulah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Dan itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya kan? Akan lenyap dari muka bumi ini. Nah, saya kira gitu sebagai statement closing. Mari kita tundukkan hati dan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Syakur, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghitsu. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma as'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayya warhamhuma kama rabbana shaghir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menambah wawasan dan juga sangat memberikan pencerahan. Terima kasih Ustadz, syukran. Dan Sama-sama. Semoga doa kita bisa diterima Allah dan bisa memberikan keamanan bagi rakyat Palestina. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Saya undur diri. Mari. Oke, Ustadz, monggo. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Untuk selanjutnya ada closing statement dari kami bahwa Palestina ini merupakan ladang jihad internasional bagi kita semua, di mana kita tidak hanya berdonasi lewat harta maupun yang lain, tapi juga doa dan jihad-jihad yang lain. Dan masa depan Palestina ini bukan hanya milik bangsa Palestina saja, tapi milik kita semua, umat Islam, baik muslim maupun muslimah. Dan apa yang bisa dilakukan sebagai masyarakat muslim-muslimah Indonesia terhadap rakyat Palestina, kita seharusnya bisa lebih respon terhadap musibah yang terjadi kepada saudara kita dan tidak acuh tak acuh maupun tidak peduli dengan musibah yang dialami saudara kita. Juga konflik ini bukan hanya tentang politik, tanah, dan lain-lain, tapi juga tentang akidah yang dimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditanamkan pada diri kita. Dan selanjutnya, sebelum kami tutup, seluruh materi akan diberikan dan ditayangkan pada channel YouTube Kajian Majelis Ulul Albab. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk menyaksikan agar bisa kembali mengulang juga memahami materi yang disampaikan oleh materi pada malam hari ini. Alhamdulillah akhirnya kajian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga seluruh materi yang kita peroleh pada malam hari ini diberikan keberkahan. Dan sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Negeri Malang juga Lazim Malang ini membuka donasi bagi saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Dan untuk menyalurkan donasi tersebut, bisa mengirimkan pada rekening yang sudah tertera pada pamflet pada layar di Zoom kali ini. Dan semoga dengan donasi yang diberikan bisa membantu warga Palestina dalam bangkit kembali untuk bisa mencapai kemerdekaan yang semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk teman-teman dipersilakan untuk mengisi presensi kehadiran beserta penilaian dan evaluasi untuk kami agar dapat terus memperbaiki pada kajian-kajian selanjutnya. Linknya akan kami kirimkan kembali pada kolom komentar Zoom, Meet, atau grup kajian.
Dan kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Andri selaku materi pada malam hari ini. Terima kasih juga pada panitia pelaksana dan para peserta yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan berpartisipasi dengan sangat luar biasa, Masya Allah, dalam kajian malam hari ini. Dan saya Putri Rizkyatu Salsabila selaku moderator dan pelaksana kajian ke-8 Majelis Ulil Albab mewakili teman-teman pelaksana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan kajian malam ini, karena kekurangan adalah milik kami dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dari kami, apabila ada salah kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Kita tutup kajian malam ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanaka wa rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Terima kasih.